Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Di pertemuan kali ini, segmen Kuliah-Kuliahan akan menjelaskan masih terkait dengan KEPAP 2021, yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Nah, kira-kira seperti apa kelanjutan penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, di dalam KEPAP ini juga mengatur tentang kerangka kerja konseptual. Nah, di kerangka kerja konseptual ini ada 3 yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama adalah mengidentifikasi ancaman, yang kedua mengevaluasi ancaman, dan yang ketiga bagaimana cara dari mengatasi ancaman tersebut. Nah, ini bahwa setiap apapun yang kita kerjakan itu pasti akan menimbulkan ancaman. Nah, makanya sebagai akuntan publik kita perlu mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengatasi ancaman tersebut. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi ancaman? Nah, di sini ada 5 jenis ancaman ya teman-teman. Ada ancaman kepentingan pribadi, ada ancaman telaah pribadi, ada ancaman advokasi, ada ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Ini adalah 5 jenis ancaman yang mungkin saja bisa muncul pada saat perikatan. Ini kita identifikasi dulu. Ancaman kepentingan pribadi itu apa sih? Nah, ancaman kepentingan pribadi itu berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan kita atau sebagai anggota secara tidak tepat. Nah, mungkin ya kepentingan pribadi itu terkait keuangan, misalnya fee-nya sangat besar, atau kalau kita estimasi itu fee-nya 15% dari total pendapatan kita. Nah, itu otomatis ya akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua ada ancaman telaah pribadi. Ancaman telaah pribadi ini adalah ketika anggota tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau aktivitas yang dilakukan oleh anggota atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh anggota ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Yang ketiga ada ancaman advokasi. Ancaman advokasi ini terjadi ketika anggota mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitas kita sebagai akuntan publik maupun sebagai anggota dari asosiasi profesi. Yang keempat ada ancaman kedekatan. Nah, ancaman ini terjadi karena ada hubungan yang lama atau hubungan dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau anggota atau akuntan publik ini terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi dan terlalu mudah untuk menerima hasil dari pekerjaan auditi. Misalnya ancaman kedekatan ini muncul karena ada hubungan keluarga, hubungan suami istri, atau adanya hubungan karena terlalu lamanya masa perikatan yang sebelumnya. Yang kelima ada ancaman intimidasi. Ancaman ini terjadi ketika kita sebagai akuntan publik atau sebagai anggota dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya untuk mempengaruhi anggota secara tidak semestinya. Misalnya dalam proses kerja kita kesulitan nih untuk mendapatkan data, kemudian ada ancaman untuk kalau misalnya gini akan menerima konsekuensi ini. Nah, itu ada identifikasi ancaman intimidasi namanya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengevaluasi ancaman tersebut? Nah, kita contohkan ya di sini kondisi kebijakan dan prosedur yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman. Pertama, persyaratan tata kelola korporat kita lihat. Kemudian ada persyaratan pendidikan, pelatihan, pengalaman bagi profesi. Jadi kita didukung oleh misalnya basic keilmuan kita keuangan. Kita sering mengikuti PPL, kemudian pengalaman kita dalam dunia kerja dalam proses audit ini sudah cukup lama. Yang ketiga ada sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan kita sebagai anggota atau sebagai anggota publik
untuk memberikan perhatian pada perilaku yang tidak etis. Jadi sangat mudah untuk kita semacam pengaduan lah, atau call pengaduan gitu. Kalau ada sesuatu tinggal kita adukan. Nah, yang keempat adalah suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persenjataan etika. Dan yang kelima, prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi maupun regulator. Jadi makanya tidak heran kalau misalnya setiap tahun ada dari akuntan publik yang menerima sanksi ditutup sementara atau dibekukan izinnya selama beberapa waktu. Nah, seperti itu. Dan yang harus kita lakukan adalah tetap waspada selama aktivitas profesional. Nah, itu akan membantu kita dalam menentukan informasi baru yang telah muncul ataupun mengubah fakta yang dapat pertama berdampak pada level ancamannya, atau yang dapat mempengaruhi kesimpulan anggota mengenai apakah pengamanan yang ditetapkan berlanjut secara tepat atau tidak. Nah, tadi kita sudah identifikasi ancamannya, sudah mengevaluasinya, kemudian bagaimana cara mengatasi ancamannya. Jika ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang tidak dapat diterima, maka ada 3 yang bisa dapat kita lakukan. Pertama, berusaha menghilangkan keadaan atau ancaman tersebut. Yang kedua, menetapkan pengamanan, misalnya jika tersedia dan dapat ditetapkan untuk menurunkan ancaman tersebut. Tapi kalau pada level tadi kita tidak bisa menghilangkan ancaman tersebut, kita juga tidak bisa menerapkan pengamanannya, maka kita bisa menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tersebut. Mudahnya kita bisa menolak atau mengakhiri perikatan. Tindakan untuk menghilangkan ancaman itu, teman-teman, bergantung pada fakta dan keadaan suatu ancaman itu. Apakah dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan, atau bisa juga dalam ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Nah, ini sangat tergantung pada profesional judgment kita sebagai akuntan publik maupun sebagai anggota dari sebuah asosiasi profesi. Kemudian untuk pertimbangan untuk perikatan audit, perikatan review, dan perikatan asuransi lainnya. Nah, ini yang penting. Kita harus mempertimbangkan independensi. Nah, independensi ini dibagi lagi menjadi 2, teman-teman. Ada independensi dalam pemikiran dan ada independensi dalam penampilan. Apa itu independensi dalam pemikiran? Nah, independensi dalam pemikiran itu adalah sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas skeptisme profesional. Nah, anggota yang berpraktik melayani publik ini disyaratkan oleh standar harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan review, maupun perikatan asuransi lainnya. Kemudian yang kedua adalah independensi dalam penampilan. Nah, independensi dalam penampilan itu adalah penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan, sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional dari kantor maupun dari anggota tim audit itu telah dikompromikan. Nah, ini 2 poin penting dari independensi dalam pemikiran maupun independensi dalam penampilan. Nah, apa yang dapat kita lakukan lagi? Skeptisme profesionalisme atau skeptisme profesional ini, kalau berdasarkan standar audit, standar perikatan review, standar perikatan asuran, itu ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik. Nah, anggota publik yang melayani publik disyaratkan untuk menerapkan skeptisme profesional ini, teman-teman. Skeptisme profesional dan prinsip dasar etika ini dijelaskan secara utuh di seksi 110. Prinsip dasar etika adalah konsep yang saling berkaitan, jadi tidak bisa dipisahkan ya, teman-teman. Kita contohkan nih, contoh dalam penerapan skeptisme profesional.
Yang pertama, bersikap lugas dan jujur ketika mengemukakan perhatian atas suatu posisi yang diambil oleh klien. Yang kedua, melakukan permintaan keterangan tentang informasi yang tidak konsisten yang mungkin kita temukan ya teman-teman dalam proses pengumpulan bukti audit. Untuk mengatasi perhatian tentang pernyataan yang mungkin salah atau menyesatkan secara material agar keputusan yang dapat kita ambil itu tepat dan sesuai dengan keadaan tersebut. Yang kedua adalah objektivitas. Nah, objektivitas ini kita harus mengakui keadaan atau hubungan seperti kedekatan dengan klien yang mungkin mengkompromikan pertimbangan profesional kita, atau kita juga mempertimbangkan dampak dari keadaan hubungan tersebut. Misalnya kalau ada hubungan dekat, hubungan keluarga, dan bisa mempengaruhi kita dalam evaluasi bukti, dalam pengumpulan bukti, ataupun dalam hal-hal terkait dengan hal material pada laporan keuangan klien. Selanjutnya, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan aktivitas bisnis klien. Nah, di sini kita harus memahami siklus bisnis klien dengan baik, didukung dengan riset dan lain-lain, kemudian merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat dalam proses perikatan dan perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara kritis apakah bukti audit itu telah cukup dan tepat untuk keadaan tersebut atau dalam proses penyajian laporan keuangan tersebut. Ketika kita menerapkan kerangka kerja dari konseptual ini teman-teman, sebagai auditor, sebagai akuntan publik maupun sebagai anggota, kita harus memiliki yang pertama, menggunakan pengujian pihak yang ketiga yang rasional. Jadi kita menggunakan jasa misalnya official, kemudian menerapkan pertimbangan profesional atau professional judgment. Nah, biasanya ini didukung oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sudah sangat memadai sebagai AP atau sebagai angkutan publik maupun partner. Yang ketiga adalah memiliki pemikiran yang selalu mempertanyakan atau have inquiring mind. Jadi kita sebagai auditor tidak boleh mudah percaya. Tetapi bukan berarti kita curiga ya teman-teman kepada audit kita, tidak berarti curiga, tapi kita hanya tidak mudah percaya dan always have an inquiring mind, selalu mempertanyakan. Jadi ketika disajikan oleh data, nah kita tanya ini dapatnya dari mana, benar nggak laporan keuangannya. Ketika misalnya disajikan piutang, kita cari tahu dulu daftar piutangnya, cek keabsahan buktinya. Nah sini agar kita tetap waspada ya teman-teman terhadap informasi maupun data yang disajikan oleh audit atau klien kita. Bagaimana cara untuk memiliki sikap untuk selalu mempertanyakan itu? Yang pertama adalah mempertimbangkan sumber relevansi dan kecukupan informasi yang diperoleh dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, dan keluaran dari aktivitas profesional yang dilakukan. Jadi kita harus dalami itu ya teman-teman dengan memenuhi dengan referensi yang ada. Yang kedua, bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan investigasi lebih lanjut atau tindakan lain yang mungkin saja terjadi. Jadi ketika kita bersifat have inquiring mind ini, kita harus siap dengan dua ini, mempertimbangkan sumber dan relevansi dan bersikap terbuka serta waspada. Persyaratan bagi anggota untuk memiliki pemikiran yang selalu mempertanyakan ini adalah kapan? Ketika kita mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar etika. Terhadap 5 hal yang tadi. Kita ketakutkan ada nih 5 prinsip etika yang dilanggar. Kemudian berdasarkan apa lagi? Berdasarkan standar audit, standar review, maupun asuransi lainnya. Kita sebagai AP atau sebagai anggota juga disyaratkan untuk menerapkan skeptisme profesional yang mencakup penilaian kritis terhadap bukti. Jadi ketika disajikan satu bukti harus kita analisis dengan baik dan jangan sampai kita puas hanya dengan ditampilkan satu bukti.
Selanjutnya ada bias dalam pertimbangan kerangka kerja konseptual tadi dalam hal untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman. Di bias ini ada 4, 5, 6, 7, 8 bias yang harus kita hadapi. Dan ini memerlukan pertimbangan profesional maupun profesional judgment kita sebagai auditor. Ada anchoring bias, ada automation bias, ada ability bias, ada confirmation of bias, ada grouping, ada overconfidence bias, dan ada representation bias, serta ada selective function. Nah, dalam pertimbangan profesional ini, teman-teman, ini mencakup apa untuk kita lakukan? Kita harus didukung oleh pelatihan, pengetahuan keahlian, dan pengalaman yang cukup, yang relevan, dan sepadan dengan fakta dan keadaan dan ruang lingkup aktivitas profesional. Jadi tidak mudah untuk kita bisa bersikap profesional atau profesional judgment hanya misalnya melalui level pendidikan kita. Nah, kita juga harus didukung oleh pelatihan dan pengalaman yang memadai. Oke, baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Jika ada yang ingin teman-teman tambahkan atau ingin tanyakan, silakan langsung di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu yang lainnya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.